Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energe mata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, sekarang jam berapa? Jam 11. Oke. Saya dapat satu perenungan begini, karena orang rezeki sudah ada yang ngatur. Dan Tuhan tidak mungkin salah mengirim rezekinya kepada seseorang. Dan apa yang menjadi bagian kita tidak mungkin diambil orang. Saya mau koreksi sekarang supaya lebih bagus dalam menjalani kehidupan ini. Kalau Anda punya anak, dikasih kue, dikasih mobil-mobilan, dikasih permen tuh sekolah, bisa nggak diambil sama temennya? Artinya rezeki kita bisa diambil orang. Kita kasih anaknya yang terbaik dong, sekolah, sarapan apa. Tapi di sekolah bisa aja diambil makanannya, karena temennya nggak bawa makanan. Kekurangan rezeki. Jadi dalam kehidupan ini, waktu jatah Anda diberkati, bisa saja rezekimu diambil orang. Karena orang itu kekurangan rezeki. Makanya kan karena dia kekurangan rezeki ada sifat serakah, lalu bagian kita diambil. Makanya kalau nggak begitu, kalau kita tadinya berdagang sendiri, antap di sebuah tempat, lalu sebelahnya ada buka toko lagi, berbagi nggak rezekinya? Iya, berkurang kan? Nah, bisa. Jadi rezeki yang Tuhan berikan bisa diambil. Cuma diambilnya mungkin ada beberapa jenis. Satu, kalau temen itu agak buruk, maka kuenya kamu yang disediakan oleh ibumu dalam tempat untuk sekolah diambil paksa.
pakai kejahatan. Atau dia minta dong kuenya, aku lapar. Atau dia lihat temennya susah, dia membaginya dengan ikhlas. Nah, rezeki pun begitu. Karena ini Bapak kita memberi kita rezeki. Bisa cara curang rezekimu ambil, proyeknya sudah bagianmu, tiba-tiba ada yang nyerobot. Ya bisa saja, karena pakai keburukan, kejahatan, pakai rampas. Atau dia minta tantangan, kamu proyek ini, kamu bangun betonnya, saya ambil aluminiumnya aja deh, berbagi ya kan. Oke. Atau bisa juga kamu punya banyak rezeki, kamu memberikannya dengan ikhlas rezekimu. Wah, kamu lagi susah ya, nih saya bantulah anak kamu sekolah. Kan dia berbagi dengan ikhlas. Jadi kehidupannya seperti itu. Jadi saya ada pastor perenungan, kayaknya bisa ya rezeki saya ini diambil orang. Cuma ada 3 jenis cara ngambilnya. Dengan kejahatan, dengan meminta, atau kita memberikan dengan ikhlas. Tapi, nah, tapi lah istri saya selalu bilang, tapi apa yang sudah berkat yang untuk kita, kalau sampai dipaksa diambil orang lain, Tuhan pasti akan gantiin. Contohnya, lihat nih, lebih bijak lagi cinta kasihnya. Waktu kita bawa mobil-mobilnya sarapan atau permen di sekolah, lalu dirembut diambil sama temennya. Kalau engkau kaya, pasti kamu yang bijak bilang, Ma, ibu, permen aku diambil lu sama situ. Udahlah, biarin aja, mungkin dia emang lagi pengen gak punya duit, nanti ibu gantiin. Tuh, kan? Nah, yang penting kamu jangan ribut sama temen kamu, jangan cari musuh di sekolah. Demikianlah dalam kehidupan ini. Kalau rezekimu direbut secara keburukan, kepaksaan, dengan curang, jangan ribut dengan sesama. Kata-kata tuh Bapak di sorga, jangan ribut dengan sesama. Aku akan ganti, udahlah nanti aku gantiin. Tuh. Jadi benar-benar kita sangat mengasihi sesama manusia. Jangan gara-gara rezeki kita diambil orang dengan cara paksa, dengan cara curang, lalu marah sama dia. Seperti tadi orang tua, udahlah jangan ribut sama temen, ibu gantiin, beliin lagi. Tuh. Bapak juga begitu. Jangan ribut sama sesama. Kalau barang kamu, rezeki kamu diambil dengan kejahatan dan kecurangan, jangan ribut dengan sesama. Bapak gantiin nanti. Bapak beliin lagi. Nah, ini perenungan lebih bagus. Jadi menjalani kehidupan ini lebih bagus kita. Benar-benar tidak ada kebencian. Tapi yang herannya, gara-gara pilpres, bisa orang benci sama yang tidak sesuai dengan pilihannya. Gitu. Hati-hati. Gara-gara pilpres, karena saya tidak sekubu dengan Anda, kolom komen dihajar saya. Kalau mau kampanye itulah sesuai dengan yang Anda idolakan. Jangan nyerang pribadi yang posting gitu. Oke? Ini tengah rame nih, saya nggak pusing lah. Nah, yang kedua adalah, dengarkan ya. Saya dalam beberapa, walaupun dalam kesusahan saya dalam melewati bulan 12 ini banyak adalah masalah, dan saya selesai satu dan masalah timbul lagi. Tapi di dalam hati saya tiba-tiba waktu saya berdoa, saya timbul seperti ini. Tuhan, seandainya ATM ini nanti besar dan jemaatnya banyak, saya tuh pengen ada satu kerinduan bahwa saudara-saudara saya kumpul untuk membantu saya, Tuhan. Tapi secara survei membuktikan satu gereja kalau sesama saudara pasti ada di dalamnya terjadi clash dimanapun loh, mau gereja manapun Anda boleh lihat, kalau masih saudara tes keluar dia nggak sejalan. Ini sulit Tuhan, tapi saya maunya seperti itu, tapi ini sulit di gereja manapun. Mau gereja Pantai Kosta ini saya dua mandu juga begitu, asal dia masih saudara aja clash dia di dalam. Tapi hal yang tersulit ini ingin saya lampaui, ingin saya transenden. Bantu aku Tuhan. Gimana caranya ini? Kalau ini nggak tembus, ini artinya memang saya tidak transenden Tuhan. Saya tidak bisa melampaui satu takdir yang sulit saya, yang gereja manapun itu bisa melaluinya. Karena ternyata begitu. Kalau di dalam
Satu gereja, satu keluarga pasti ada klan. Karena ya kita ngomong jujur, dari kecil sama-sama tahu. Tapi saya mau menembus satu kesulitan ini. Lalu saya teringat dengan cerita Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu kan waktu dia terbuka melihat orang sakit, orang mati, orang susah, orang menderita, orang nangis, lalu tergugah hatinya. Apa yang membuat orang itu sampai terjadi seperti itu? Lalu dia keluar dari istana diam-diam dan bermeditasi di pohon Bodhi, dan dia mencapai pencerahan itu, dan dia menemukan sebab musababnya adalah penderitaan yang di dalam. Kesel adalah penderitaan, khawatir adalah penderitaan, cinta adalah penderitaan, dan ambisi adalah penderitaan. Barang siapa mau mencintai seseorang, dia harus bayar dengan penderitaan. Kata Cupakai, dari dulu begitulah cinta, penderitaannya tiada akhir. Tuhan itu mencintai Anda menderita nggak? Iya loh, sampai mati di kayu salib. Itu udah hukumnya, Pak. Memang itu hukumnya. Jadi penyebab dari semuanya ada penderitaan. Dia menemukan itu. Gak melekatkan kan menderita. Orang melekat tuh menderita loh. Takut hilang barangnya, takut apa yang sesuatu hilang dalam dirinya. Itu juga penderita. Pokoknya penyebabnya adalah penderitaan. Tapi saya selalu ingat ceritanya waktu dia beberapa tahun kemudian. Dia kembali ke kerajaan bapaknya. Bapaknya kan raja. Kapilawastu. Heran saya. Waktu dia mencapai pencerahan, mukanya sudah bercahaya. Dia khotbah mengajarkan ajaran penderitaan itu. Kebijaksanaan. Heran saya. Istrinya langsung terjadi pencerahan dan bersedia menjadi biksuni. Lalu ketemu anaknya lagi si Rahula. Dia khotbah lagi tentang kebijaksanaan dan penderitaan dan cinta kasih. Langsung menerima dengan ikhlas jadi biksu anaknya. Yang hebatnya lagi, ketemu sama bapaknya. Disiapkan panggungnya untuk dia mengajarkan kebijaksanaan. Bapaknya mencapai pencerahan. Orang yang paling dekat pun, istri, anak, orang tua, pencerahan semua. Tembus dia takdir itu. Tuhan, artinya ada satu tahap yang saya belum mencapai itu. Artinya begini. Saking bijaksananya, saking mengertinya tentang penderitaan, cinta, kasih, kemelekatan, dan kebijaksanaan. Dan disesuaikan dengan perkataannya, perilakunya, kekuatan kebijaksanaannya. Sampai bisa meyakinkan orang yang terdekat sekalipun bahwa dia menyatakan tidak boleh berbohong. Aku bertekad tidak mencuri, tekad berzina. Dia mengajarkan tentang kemelekatan penderitaan sampai kekuatan omongan itu bisa meyakinkan orang yang paling dekat. Artinya orang itu benar-benar yakin dengan orang yang ngomong itu. Benar apa yang dia ngomongkan, benar perkataannya, benar pikirannya, benar perilakunya, benar setiap perbuatannya dan sesuai apa dengan apa yang dia ajarkan. Benar. Sampai begitu. Kita bisa nggak, Pak? Dengan omongan kita bisa meyakinkan orang dengan satu perkataan bahwa ajaranku adalah kebenaran. Tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang ku omongkan, apa yang ku perbuat, apa yang ku pikirkan dan langkah kaki dan waktuku kairos tepat seperti yang Alkitab katakan dan meyakinkan orang itu. Kekuatan itu, Pak, yang kita belum mencapai. Saya bilang sama istri saya, sebenarnya bukan istri dan anak yang paling dekat dengan kita, yang mengetahui sebenar-benarnya apa yang di dalam hati kita, pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita, dan langkah kaki kita. Bukan hanya anak istri yang mendekat, Pak. Walaupun itu tiap hari kumpul dengan kita. Tapi
Tapi yang sebenarnya yang paling tahu dan paling dekat dan lebih dekat dari urat leher siapa? Tuhan. Kita tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkan dalam hati anak-anak kita. Kita tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkan oleh istri kita. Kita tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkan dalam hati suami kita. Walaupun sebagian besar kita tahu. Tapi yang benar-benar terdalam hanya Tuhan yang benar-benar tahu bahwa setiap perkataan kita, hati kita, pikiran kita, pertimbangan kita, langkah kaki kita, dan perilaku kita benar di hadapannya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku sampai ke dalam. Kita lagu begitu kan? Hanya Tuhan sebenarnya. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Dari yang paling dekat, itu tidak sedekat Tuhan mengetahui diri kita. Dan kita sama-sama, kalau seandainya kita yang di ATM sampai niat hatinya, pikirannya, ucapannya, perbuatannya, sampai tidak bisa meyakinkan orang lain, kita memang belum mencapai tahap itu yang tersulit, yang takdir yang kita belum bisa lewati. Ternyata Siddhartha bisa tembus itu. Ya nggak gampang loh. Tapi minimal kita belajar satu yang positif. Secara ukuran manusia, dia tembus. Istrinya bisa diyakinkan, anaknya bisa diyakinkan, dan bapaknya bisa diyakinkan dengan apa yang dia temukan tentang kebenaran itu. Itu positifnya. Kita belum, Pak. Dan saya bilang, saya belum Tuhan. Saya belum mencapai tahap itu. Ternyata meyakinkan orang yang tidak kita kenal, kan jemaat nggak terlalu kenal, kan nggak serumah. Lebih gampang dari meyakinkan saudara sendiri, Tuhan. Artinya saya belum bisa mencapai tahap itu, Tuhan. Dan tersulit dalam gereja. Ini renungan kita, Pak. Artinya ada satu tahap yang belum kita capai, Bu. Itu kan teori kalau atap, saya udah tahu semua. Belum bisa meyakinkan kita. Benar, ditentang terus apa yang kita kasih tahu. Ada satu tahap yang kita belum capai. Aku berkata kepadamu bahwa barang siapa yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menurut perkataanku, dia tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya. Untuk mencapai dua keadaan ini, kita dalam keadaannya, barang siapa lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Dan barang siapa yang lahir dari Allah dan benih ilahi ada di dalam dia, maka dia tidak dapat berbuat dosa. Itu harus terpenuhi. Baru bisa terpenuhi tentang tidak akan mati. Bulan Desember banyak orang mati. Saya lagi tekad untuk itu. Mari kita sama-sama belajar pokoknya kepada siapapun. Jangan menilai negatif seuzon kepada setiap perilaku orang. Supaya kita bisa meyakinkan bahwa ajaranku yang kuyakinkan, apa yang ku dapat dalam pengetahuan ini adalah satu kebenaran. Sampai orang yang terdekat sekalipun kita bisa tembus itu. Dan istri saya tanya, waktu dia begitu, keadaan begitu udah jadi pun, ya udah mukanya sudah bercahaya, ya itu dia katanya. Kita belum jadi, makanya sulit. Makanya saya bilang ukuran bahwa kita ini berhasil adalah anak-anak kita. Ini generasi ke bawahnya sedang diperbaiki. Jangan iman jadul, iman bego, iman tidak berpengetahuan. Beda generasi ke bawah kita ini. Kita ini sudah jadi kelinci percobaan untuk dirombak habis, bayar dengan penderita, tapi ke bawahnya udah bagus. Kalau engkau jadi, bukan hanya anak-anakmu yang jadi, jemaatmu nanti yang ribuan itu akan jadi seperti apa yang kau lakukan hari ini. Nah itu masalahnya. Mukamu belum bercahaya. Belum bisa perkataannya. Orang masih sangsi dengan ajaranmu. Orang masih sangsi bahwa kau tulus, suci, kudus, dan tidak pernah berbohong.
Orang tidak percaya bahwa kita tidak mau bercurang lagi. Kita punya 10 tekad kesucian. Orang nggak yakin. Jawabannya emang belum jadi kali ya Pak ya. Belum sampai Pak. Jadi kita, tapi minimal Siddhartha saya ambil positifnya. Dia sudah menembus secara ukuran manusia. Oh iya, orang terdekatnya istrinya. Orang terdekatnya adalah anaknya. Orang terdekatnya adalah orang tuanya sendiri. Berapa banyak orang Kristen, dia sudah Kristen, tapi tidak bisa meyakinkan orang tuanya, tetap orang tuanya agama yang lama. Nah, dia lah anak lu, biarlah dia jadi Kristen lah, kuku lah. Gak bisa meyakin, karena ucapan, perilaku, benar, pikiran dan kepertimbangannya tidak meyakinkan orang tuanya. Jong, ama mau sembahyang kubur, belilah hio, belilah lilin. Enggak, setan. Enggak boleh. Perilakumu yang seperti itu tidak bisa meyakinkan dia bahwa apa yang kamu dapat dalam Kristus bisa menyentuh kebenaran. Benar enggak? Semakin kau harus menjadi sinkritis, harus tetap hormati ayah ibumu. Harus meyakinkan. Kalah saya. Saya bilang Tuhan saya belum mencapai satu tahap ini yang tersulit ini. Gimana Pak? Ada perenungan dan pendapat Pak. Ini jadi renungan kita. Kalau seoknum yang paling dekat sudah yakin dengan perilakumu, perbuatanmu, hatimu, pikiranmu, ucapanmu, langkah kakimu, dan waktumu, yang pendekat siapa? Tuhan. Kalau yang Tuhan aja udah yakin sama kamu, kamu lebih tinggi daripada hanya standar manusia. Bagaimana Maria sampai berkata, "Nak, mereka kehabisan anggur, nak. Ibu, waktuku belum tiba." Kok yakin benar ibunya? Udah tembus Tuhan Yesus. Tembus hal yang tersulit itu. Takdir yang tersulit itu. Ibunya aja sampai yakin. Nah, mereka kehabisan anggur. Engkau ingin apa ibu? Waktuku belum tiba. Kok yakin benar ya? Hei. Untuk ukuran Tuhan yang menilai paling dekat itu urusan Tuhan. Tapi minimal standar manusia kita harus capai dulu Pak. Anda teriak-teriak Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Amin. Enak kan? Enak. Tanpa musik juga enak kalau pakai nadanya begitu. Gereja-gereja lama lah, enak kan? Tapi kalau saya bikin tema, saya nggak mau begitu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan aku menyatakan itu dalam perilaku dan perbuatanku. Amin. Itu yang belum tercapai Pak kita Pak. Kalau Tuhan sampai bilang, aku yakin ini perbuatan tanganku. Aku orang yang paling dekat dan aku tahu niat hatinya. Walaupun orang seuzon kepada dia, walaupun orang gak suka sama dia, walaupun ada orang kebencian kepada dia, tapi aku tahu hambaku ini. Orang yang paling dekat adalah Tuhan, lebih dekat dari ulat leher kita. Kalau standarnya Tuhan kita tembus, habis standar manusia. Tapi minimal saya mau bilang hal-hal yang positif. Manusia aja kita belum tembus, apalagi Tuhan gitu. Aduh. Tapi saya selalu punya keyakinan. Gini. Perhatikan. Berikan aku uang. Berikan aku kesehatan. Berikan aku rema. Dan berikan aku pertolongan-pertolonganmu.
supaya aku dapat mencapai kesucianmu. Lihat 4 ini. Ada uang, ada sehat, kalau sakit-sakitan nggak bisa. Ada rema ya. Pengetahuan, perhatikan, seluruh pengetahuan di ATM semuanya adalah untuk menunjang engkau sampai tujuanmu, bener nggak? Semua rema yang setiap minggu turun itu semua pengetahuan untuk menunjangmu sampai di puncak. Itu nama hidayah atau taufik. Tuhan sudah ciptakan bahwa tubuh ini adalah fana. Dengar nih, dengar fana. Bisa sakit dan rusak dan game over, mati. Tapi kita diberikan rema pengetahuan. Dikasih tahu tentang ilmu kesehatan. Makananmu adalah tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Orang yang bodoh bagi Tuhan ada di mana dia tahu tapi dia tidak melakukannya. Kita sudah tahu kan? Ale-ale, minum-minuman itu semua torpedo itu bisa merusak kesehatan. Kalau Anda tahu itu, kenapa Anda lakukan? Anda tahu gula itu bisa lama-lama bisa jebol. Anda tahu minyak-minyakan makan yang berminyak lemak itu bisa jebol badanmu yang fana. Tuhan mau diberikan rema, diberikan pengetahuan, menunjang kesehatanmu, supaya engkau sampai dengan visimu adalah sehat sentosa, umur 120 tahun, matanya tidak gabur dan kekuatannya tidak hilang, dan sampai di kairosnya Tuhan, apa? Pengangkatan rapture. Kalau pengetahuanmu yang tahu ini, engkau tidak lakukan, itu adalah sebuah kebodohan. Tuhan bilang, aku sudah menunjang engkau dengan rema-rema terbaru. Tapi tiap hari minumnya, wah, yang di botol terus, ya. Kena diabetes, rapture padahal tinggal 5 tahun lagi. Tapi orangnya udah nggak mati, nggak sampai rapture. Karena engkau tidak merawat tubuhmu. Ngerti nangkap saya? Semua pengetahuan itu semuanya pengetahuan kebijaksanaan, pengetahuan tentang kesehatan, tentang cinta kasih, tentang orang menderita terus lama-lama stres jadi sakit nggak Pak? Iya, karena menderita terus. Stres dia. Mana? Khawatir ada menderita. Stres. Ilmu kedokteran membuktikan orang yang stres tuh bisa sakit dan ujungnya mati. Bukan hanya makanan. Jadi semuanya ditunjang tuh. Pengetahuan tentang penderitaan, pengetahuan tentang cinta kasih, tentang kesehatan, makanan, semua menunjang engkau supaya engkau tepat waktunya sampai rapture. Makan gula terus tiap hari nggak sepadan. Setahun lagi mau rapture, tapi badannya udah suntik insulin, udah ini, udah itu, kena limpa, kena ini, kena radang otak. Tahan setahun lagi udah rapture kok itu. Nggak kuat lagi badannya. Inna lillahi wa inna ilaihi, nggak sampai rapture. Kita memang Tuhan akan memberikan kesehatan. Berikan aku kesehatan Tuhan. Terima kasih engkau telah menopang kehidupanku. Tanpa engkau menopang kehidupan kami Tuhan, kami sudah roboh dengan segala penderitaan. Kami sudah roboh dengan segala penyakit kami. Memang Tuhan tunjang kamu, menopang kamu. Tapi setiap pengetahuan yang Tuhan berikan, setiap rema, tolong Tuhan lakukan. Supaya menunjang semuanya. Supaya badannya kuat juga sampai di rapture itu. Badannya udah keok. Kena kanker inilah, kena itu. Ya gak sampai lah rapture. Waktunya gak sampai lagi. Karena kita tidak merawat tubuh kita. Ini satu pengetahuan ini Tuhan mau kita lakukan sebaik-baiknya. Saat ini kita tahu juga kita tidak dapat menghindari makanan berlemak, gula, apapun kita sulit. Karena ya jujur aja Pak, ekonomi keuangan kita tidak menunjang itu. Kalau mau makan apel, mangga, anggur sama ya, mau makan yang buju, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian sesuai standar Alkitab, belum kena tunjang, belum ditopang. Makanya kan ini nggak bisa lepas dari ATM. Berikan kami uang, kesehatan, rema, dan pertolongan-pertolonganmu dalam kehidupan kami.
Ada kuingin dewa penolong saat kesusahan, pas pertolongan datang. Itu perlu juga. Kalau nggak ada pertolongan, hidupmu sial terus, sesuai terus. Ya enggak. Ini nggak akan bisa lepas dari ATM karena kita perlu ini menunjang kita untuk mencapai kesucian Tuhan. Nah, ini baru menurut saya tema yang paling hebat di Natal ini. Benar nggak? Ini baru. Menurut saya, pengetahuan rema terbaru selalu menunjang kita untuk mencapai satu tingkat. Ya, pengetahuan kita jangan sampai hilang, makanya itu harus diingat terus. Oke, saya tambah sedikit 10 menit. Sampai mana kita? Langsung, halaman berapa nih? Langsung di tengah-tengah. Buka di tengah-tengah. Tengah ya, kertas tengah. Saya tambah 10 menit aja. Oke. Ayub 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kedua, kesucian menurut kehendak Tuhan adalah hidup seperti manusia normal tetapi dengan cara hidup yang berbeda. Itu namanya kesucian. Ketiga, kesucian adalah proses dari pekerjaan tangan Tuhan. Keempat, tidak perlu bertapa atau menyendiri di hutan. Kelima, melakukan perenungan siang dan malam terhadap firman Tuhan atau istilahnya olah batin. Olah batin itu ini. Yang empat apa? Pertama adalah kalau lagi diem merenung, melenyapkan apa-apa yang dalam pikiran kita yang jahat, yang buruk. Jadi yang ada dibuang dulu. Yang kedua adalah mencegah apa-apa hal yang jahat, yang buruk, yang mau timbul. Jadi yang lama bersihin dulu, kadang timbul yang baru kan. Wah, bener nih orang. Wah, kayaknya. Jadi selalu timbul yang baru yang jahat. Pertama adalah membuang hal-hal yang buruk yang jahat dalam pikiran kita yang timbul. Itu nama perenungan. Olah batin nih, olah batin atau olah roso. Nah, orang Wong Jawa bilang olah roso. Pertama, membuang hal-hal yang buruk dan jahat dalam pikiran kita. Kedua adalah mencegah hal-hal yang buruk yang timbul di dalam pikiran kita. Yang ketiga apa? Menimbulkan hal-hal yang baik dan mulia di dalam pikiran kita. Yang keempat adalah mengembangkan hal-hal yang baik dan mulia di dalam pikiran kita. Jadi pertama mencegah membuang kejahatan dalam pikiran kita. Terus mencegah hal yang jahat yang timbul. Terus menimbulkan hal-hal yang baik yang belum timbul ditimbulin. Yang keempat adalah mengembangkan hal-hal yang baik dan mulia itu. Buang, cegah, timbulkan yang baik, dan kembangkan yang baik. Itu bermain di dalam pikiran. Itulah sebenarnya dasar-dasar daripada meditasi wipasana. Pandangan terang untuk mencapai kebijaksanaan. Nah, berbeda dengan meditasi samanta. Samanta itu untuk kesaktian. Dia berfokus. Nah, contohnya dalam meditasi samanta, ini samanta saya ajarin ya, samanta ya. Samanta itu katanya konsentrasi atau fokus. Jadi yang saya ajarkan adalah pandangan terang wipasana, perenungan. Nah, ini kalau meditasi samanta itu untuk mencapai kesaktian. Kalau Anda belajar tentang meditasi samanta, maka di dalam pikiran kita sebenarnya orang tanya sama saya, Pak D, kalau gitu sebenarnya dalam pikiran manusia itu ada berapa pikiran? Hanya ada 2. Yang pertama adalah pikiran yang menciptakan objek. Telunjuk, merem, di dalam pikiran kita masih ada telunjuknya. Masih ada tuh di dalam pikiran kita. Kalau Anda perhatikan, waktu kita telunjuk ini, kita merem, telunjuk itu gambaran, telunjuk itu masih ada. Dia menciptakan objek dalam pikiran, masih ada. Kalau Anda, terus Anda pikir, Anda kesadaran Anda berpisah, Anda perhatikan, lama-lama gambar telunjuknya hilang. Merem, masih ada. Lama-lama hilang. Pertama adalah pikiran yang menciptakan objek. Yang kedua ada pikiran kesadaran kita. Jadi kalau dalam meditasi samanta, antara pikiran yang menciptakan objek dan pikiran kesadaran dipisahin. Jadi yang ini ngelihat yang ini. Tunjuk, lihat hilang. Enggak ada lagi, kosong. Nah, ini tetap kosong, diem. Itu nama meditasi samanta. Itu dasar-dasar yang mencapai kesaktian. Nah, yang saya ajarkan adalah wipasana, pandangan terang. Jadi sama-sama di dalam ya. Jadi sama meditasi samanta wipasana itu saya ajarkan, itu sama-sama berfokus kepada pikiran diri sendiri. Cuma fokusnya beda.
Kalau yang samanta berfokus kepada objek yang timbul, dilihat sampai hilang gambarnya. Kalau wipasana memperhatikan, tadi saya bilang apa? Apa yang timbul yang jahat, apa yang baik itu diperhatiin. Membuang hal-hal yang buruk dan jahat, mencegah apa yang hal yang jahat, menimbulkan hal-hal yang baik dan mengembangkan hal. Jadi fokusnya beda. Kalau samanta itu fokusnya kepada objek, pikiran mencipta objek, tapi kalau wipasana dia fokus kepada pikir yang timbul, yang jahat-jahat itu, yang baik-baik itu, diperhatiin. Wah, saya kalau benci sama orang, kalau orang ngomong itu saya tangkapnya negatif ya. Kalau orang ngomong kok saya tersinggung ya, pasti ada yang nggak beres itu. Ya, ada timbul sesuatu. Kalau orang bercanda aja kan ada orang, ya mas susah bercanda aja tersinggung gitu. Sebenarnya kalau Anda pikir orang tersinggung itu nangkapnya negatif nggak? Iya, di dalam hatinya. Pak, bercanda Pak. Bisa nggak bisa? Dia nangkepnya salah. Tapi kalau orang yang suka mengembangkan cinta kasih kebaikan, orang bercanda pagi tawa aja gitu. Karena hati kita nangkapnya, oh dia bercanda. Nangkapnya ke situ. Tapi kalau orang yang cepat tersinggung kan nangkapnya serius dia. Bercanda itu nangkapnya serius, kayaknya nyinggung saya ya, nyinggung saya. Enggak tuh, dia nangkapnya suzon. Enggak nyinggung saya, bercanda, guyon. Enggak, kamu tadi serius nyinggung saya sakit hati. Nangkapnya kan beda nangkapnya kan. Dia hal-hal yang negatif, hal yang jahat itu harus dimusnahin, dicegah kalau ada timbul baru. Kita walaupun bersihin yang kemarin, besok bisa timbul lagi yang baru. Itu dicegah dulu. Yang lama dibuang, yang baru dicegah, ditimbulkan yang belum timbul yang baik itu yang belum timbul, sengaja ditimbulin. Mikir yang baik-baik, pikirkan semua yang baik, pikirkan semua yang mulia, pikirkan semua yang dibuat kebajikan, ketimbulin. Pikir baik, ditimbulin. Setelah ditimbulkan, dikembangkan. Apalagi nih, setelah ini kita mau kembangin apa lagi? Pikiran apa lagi? Kalau pikiran kita bagus, otomatis punya bagus nggak? Iya, kita nih berbuat karena pikiran loh. Apa yang kita pikir itu yang kita buat kan, begitu. Kalau ini bagus, otomatis lah bagus lah. Oke, itu nama olah batin sedikit saja. Oke, keenam, taat dan setia kepada Tuhan. Ketujuh, melayani Tuhan dan sesama. Nah, inilah standar kesucian Tuhan. Terus kudus, tidak boleh dusta. Efesus 4:25 ya, kemarin kita kejadian, jangan engkau berdusta dengan sesama. Efesus 4:25 diulang lagi. Karena itu buanglah dusta dan berkata benar kepada seorang yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Makanya Yesus berkata, tetapi Roh penghibur yang diutus oleh Bapa, yang keluar dari Bapa, dia akan mengajarkan, mengingatkan, benar, apa yang telah kukatakan kepadamu. Jangan gara-gara kasih karunia, Roh Kudus sudah ngajar, ngingetin lagi. Masih juga kasih karunia juga. Dasar kita 10 perintah nggak dijalanin. Jangan berdusta tuh ada di dalam 10, ada di 10 itu. Ada. Kan dia mengingatkan. Kalau dulu ngajarnya kayak anak kecil. Nah, jangan ambil barang teman kamu ya. Nah, jangan pukul ya teman kamu di sekolah ya. Nah, jangan ngomong begitu. Kamu kan sekolah. Kita waktu kecil ngajarnya begitu. Nah, Tuhan tuh ngajar dalam penyelamat tuh seperti itu, ngajar kecil. Setelah mereka dewasa, kita hanya tugasnya mengingatkan, mengajarkan hal-hal kebijaksanaan. Karena dasar daripada apa yang dari kecil kita ajarkan, kita hanya ngulang, ngingetin aja supaya dia Saya kasih tahu. Jojo selama di junior anak saya, itu mamanya, dia kan selalu telepon sama mama. Mamanya hanya sebenarnya nggak ngulang. Kenapa ya mah? Teman aku kok kalau aku ngomong kayaknya dia nggak yakin dengan agamanya, heran. Nah, sekarang mamanya tanya, kenapa kamu bisa yakin dengan apa yang kamu yakin? Dari mana kamu belajar? Nah, anak ibunya ke emaknya nggak ngajar begitu. Ya sih. Bukankah kamu ngelihat papa sama mama? Iya. Ya, jadi tugas mama sekarang hanya mengingatkan. Sepengetahuannya sudah ada. Mengingatkan dan mengajarkan apa yang kuajarkan kepadamu. Roh Kudus dalam kasih karunia tugasnya ngingetin. Jangan lupa dasar kita, jangan berdusta, buanglah dusta. Jangan berzina, jangan mencuri. Bukankah kamu dulu juga melakukan seperti itu? Lihat tulisannya. Dalam perjanjian baru benar Pak, selalu diingetin, diulang walaupun tidak terperinci.
Ingat ya, 1, jangan mencuri. 2, kan nggak begitu. Di ayat Efesus 4:25, jangan dusta ya. Nanti di ayat lain lagi ada lagi. Nih, misalnya Efesus 4:26, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Ingat lagi, jangan buat dosa kalau marah ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan yang kamu diberi sifat kepada iblis ya. Tuh, diingetin aja. Di ayat lain diingetin lagi. Ada lagi ayat misalnya, kalau engkau, dia yang mengatakan jangan berzina, dia juga yang mengatakan jangan berbunuh. Barang siapa tidak melakukan salah satu aja dari 10 itu, maka dia melanggar semuanya. Kan diingetin lagi, itu di mana? Di perjanjian baru, di dalam kasih karunia. Memang tugas Roh Kudus itu seperti itu, mengingatkan. Bukan artinya saya tidak mau lakukan, kasih karunia dan iman menyelamatkan. Enggak berubah-berubah Pak. Kita udah maju ke gunung paling di Himalaya, mereka di situ aja itu, enggak menumbuh-numbuh. Mengingatkan. Kalau diingetin artinya jangan mencuri, jangan zina, ingetin. Udah ngomong ya, dulu ingetin lagi sekarang. Cuma bedanya dulu kan hanya dikasih tahu, sekarang dibantu dengan hidayah atau taufik, dibersihin dosa-dosanya dengan penebusan Tuhan Yesus. Kita tahu dosa memang merusak secara moral kehidupan manusia. Sorry, habis kayaknya. Jadi, oke. Kurang. Tidak bunyi. Nah, oke. Jadi perjanjian baru itu hanya mengingatkan apa yang sudah Tuhan katakan di dalam perjanjian lama. Harus lakukan 10 firman itu. Apalagi coba? Kudus dengan tidak mencuri. Lihat nih, di ayat sekarang ayat lagi ya, Efesus 4:28. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagi sesuatu kepada yang berkekurangan. Tuh, diingetin lagi enggak? Jangan mencuri. Ya gedein dikit volumenya. Tuh kan? Diingetin lagi nih. Efesus 4:29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi perkakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah mematahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Ingetin lagi. Ada lagi Efesus 5:4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, sembrono karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Hanya diingetin kok. Kalau Anda lihat perjanjian Taurat itu semuanya sudah lengkap Pak. Ya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan memukul sesamamu. Kalau engkau memukul sesamamu begini, kalau engkau berzina dengan sesama, semua kan sudah lengkap. Sekarang diingetin. Kita berbeda memang. Kita cara pandangnya Alkitab itu beda. Coba perhatikan mereka. Manusia nggak ada yang sempurna. Daging tuh lemah, tapi roh penurun. Wah, nggak, masa begitu sampai begitu Pak? Manusia nggak sempurna, mana bisa sampai begitu Pak? Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Nggak mau melakukan. Ada lagi, kudus dengan membuang semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan semua kejahatan. Efesus 4:31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Tuh, diingetin lagi. Di dalam perjanjian lama ada. Jangan kau bertengkar dengan sesamamu. Jangan kau memfitnah saudaramu. Itu semua ada di dalam perjanjian Taurat. Ini hanya ngingetin doang kok. Apalagi kudus tidak berbuat cabul. Dalam dasar kita ada kan? Jangan berzina, jangan cabul. Di dalam semua imamat semuanya ada. Jangan kau bercabul dengan binatang, jangan kau bercabul dengan sesamamu, semuanya ada. Jangan kau bersetubuh dengan laki seperti laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Ini semuanya ada. Ini lagi ngingetin. Tapi roh penghibur yang keluar dari Bapa, dia akan mengajarkan dan mengingatkan apa yang telah aku katakan. Dasar kita itu siapa yang mengatakan? Tuhan Yesus. Kan firman itu yang mengatakan. Jangan berbohong, siapa dulu yang mengatakan? Tuhan Yesus. Yang melangkahkan kakinya di Taman Eden, tok 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 tok,
Di manakah engkau? Tuhan Yesus. Kan semuanya Tuhan Yesus. Akulah sang firman. Aku yang mengatakan lu. Lihat deh. Tetapi yang hitamnya aja. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebenarnya sepatutnya bagi orang-orang kudus. Bercanda yang jorok tuh nggak boleh lagi kita. Benar-benar mau sempurna. Memang nggak boleh ada cacat celahnya kok. Bisa nggak hari ini? Belum. Dibantu, diulang. Kalau gagal ulang lagi. Latihan sampai bisa. Terutama gibah, Pak. Hati-hati, Pak. Nanti itu celah. Wah, kosin kritis masih gibah Tuhan. The kompretornya masih gibah ngomong di belakang orang. Hati-hati. Atau lagi dosa ria. Dosa ria itu atau kita memberikan kebaikan, nyumbang gereja perpuluhan, tapi mau dikenal orang. Nih aku yang menyumbang loh. Nih namaku nomor 1 perpuluhan 100 juta di dinding pengumuman. Kalau perlu diumumkan dari mimbar. Terima kasih kepada saudara Bapak ini telah menyumbang gereja selama 500 juta untuk membeli tanah di belakang gereja kita. Kalau perlu diumumkan. Itu dosa ria. Jadi memberikan kebaikan tapi mau supaya orang tahu. Bangga, kemuliaan diri. Ngeri ya. Kita ini memang agak ngeri Pak. Memang bisa nggak lakukan. Tapi kalau kita mah biasa aja ya. Mungkin bagi gereja lain. Gak mungkin. Manusia tidak ada yang sempurna. Daging itu lemah Pak. Kalau kita mah biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Orang latihan juga latihan. Oke. Oke, satu lagi. Kudus tidak menyembah berhala, tidak bersundal dan tidak serakah. Di dalam Taurat ada enggak? Tidak menyembah berhala, jangan ada padamu patung kan? Itu kan diulang lagi tuh, lihat tuh Efesus 5:6, 5:5. Karena ingatlah baiklah tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Dan janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka dan atas orang-orang durhaka. Ingetin lagi, di perjanjian lama ada, imamat di kitab perjanjian ulangan semua ada, diingetin lagi. Cuma dibantu ngeh doang kok. Susahnya apa? Tapi bagi kita mah biasa-biasa aja bagiannya. Tinggal kita latihan, oh ya ingat, lupa, oh ya ingat, waduh gak ngeh nih. Waduh, paling gitu doang kita. Besok harus ingat lagi, jangan lagi. Kita begitu enak. Tapi kalau kita omongin kepada gereja lain, dengan kita berdoa, mari kita berdoa lah. Minggu depan saja. Oke, sudah 45 menit dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Engkau yang telah memberikan kami hidayah atau taufik. Engkau telah mempermudah jalan-jalan hidup kami untuk dapat melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah menolong kehidupan kami. Yang mungkin kami dalam jalan kehidupan ini Tuhan memang berat. Tapi kami percaya di depan ada cahaya kemuliaan menanti kami. Karena ini bukanlah pencobaan tapi memang ujian bagi iman kami untuk bertahan di dalam keadaan apapun. Jangan orang nanti berkata, engkau diberkati, engkau bisa berkata haleluya. Tetapi waktu dalam kesusahan saya berkata, legowo nrimo impandum dan bersyukur kalau hari ini sehat masih bisa makan dan anak-anak masih sekolah. Apapun keputusan-Mu dalam kehidupan kami menerima dengan ikhlas dan sepenuhnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.